Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widar Sukmana dengan NRP 221325550 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan kelas A. Pada kali ini saya memenuhi tugas anatomi fisiologi yang dipimpin oleh Bapak Henry Didiharto. Saya akan mempresentasikan anatomi tentang sistem pencernaan. Fungsi sistem pencernaan adalah untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Selain itu, berfungsi untuk memisahkan dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari yang pertama ada mulut, tenggorokan, esofagus, lambung, hati, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah rektum dan anus. Yang pertama, bagian mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan. Proses pencernaan di saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan disebut pencernaan mekanik. Bagian mulut terdapat bagian seperti lidah, gigi, kelenjar ludah yang membentuk proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim yang berfungsi untuk memecah molekul makanan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ada tenggorokan atau faring, merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot atau esofagus. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus memiliki panjang kurang lebih sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-kemas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Bagian lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kimia oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting. Yang pertama ada kardia atau bagian atas. Yang kedua ada fundus atau bagian tengah. Yang ketiga ada pilorus atau bagian bawah. Di bagian lambung juga terdapat pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama ada pepsin, berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Yang kedua ada lenin, berfungsi untuk mengumpulkan protein susu lalu dicerna oleh pepsin. Yang ketiga ada asam klorida atau HCl, berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Dan yang terakhir lipase atau gastrik, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya ada hati, memiliki fungsi untuk membuat dan mengeluarkan empedu dan juga berfungsi membersihkan darah yang berasal dari usus halus. Darah tersebut mengandung nutrisi yang baru saja diserap. Selanjutnya bagian empedu. Empedu dibuat saat berada di bagian hati, lalu jika perlu disimpan ke kantong empedu melalui saluran yang disebut kistik. Selama mengonsumsi makanan, tugas dari kantong empedu mengirimkan empedu ke usus halus. Setelah nutrisi diserap dan cairan sisa telah melewati usus halus, sisa makanan yang dimakan akan langsung berjalan ke usus besar. Kemudian ada pankreas. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus halus.
Enzim inilah yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan yang kamu konsumsi sehari-hari. Usus halus merupakan tempat di mana 90% proses pencernaan berlangsung dan juga merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri 3 bagian penting pencernaan makanan. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Bagian ini adalah usus besar. Organ ini yang disebut juga dengan kolom memanjang dari cecum. Kantung yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil dengan kolong sampai ke anus. Memiliki peran penting untuk penyempurnaan proses pencernaan makanan. Zat makanan yang sudah dicerna dan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus melalui gerakan peristaltik. Fungsi usus besar paling utama adalah pembentukan feses atau tinja. Feses terdiri dari makanan yang tidak dicerna usus halus, bakteri, sel epitel, dan air yang tidak dibutuhkan tubuh. Dan yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan feses. Mengembangnya dinding rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Terdapat 2 otot sphincter anal atau di sebelah dalam dan luar. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Jadi, proses pencernaan makanan manusia adalah yang pertama dari makanan masuk ke dalam mulut, lalu dikunyah dan ditelan masuk ke tenggorokan, didorong lagi dengan peristaltik menuju esofagus, didorong lagi menuju lambung, dan turun ke pencernaan usus halus, lalu dicerna ke usus besar, dan yang terakhir setelah itu menuju pembuangan yaitu rektum dan anus. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.